Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Purnamasari dengan NIM 2108205008 dari jurusan Akuntansi Syariah 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan akad salam untuk memenuhi nilai mata kuliah Akuntansi Syariah. Nah, yang menonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, langsung saja kita saksikan materi akad salam yang akan saya sampaikan. Get ready for the countdown. 3, 2, 1, 0. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad salam. Yang pertama itu pengertian salam. Nah, menurut bahasa dari kata as-salaf, pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uang di muka. Dan menurut terminologi, para fuqaha menyampaikannya al-mahawi atau barang mendesak. Nah, karena ia sejenis jual beli yang dilakukannya mendesak walaupun barang yang diperjualbelikannya tidak ada di tempat. Nah, dilihat dari sisi pembeli, ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari, sementara si penjual sangat membutuhkannya uang tersebut. Selanjutnya itu definisi akad salam. Nah, jadi definisi akad salam itu akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi, dan pelunasan dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan karakteristik akad salam. Nah, karakteristik akad salam itu yang pertama harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad itu terjadi atau akad itu terlaksanakan. Nah, yang kedua itu dalam akad salam itu harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya pas akad itu, maka pembeli itu boleh melakukan khiyar atau memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hikmah akad salam. Jadi hikmah adanya akad salam itu, manfaat itu transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Nah, sementara manfaat bagi penjual adalah diperbolehkan dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis salam. Yang itu salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang itu dilakukan di kemudian hari. Nah, yang kedua itu salam paralel, yang artinya itu melaksanakan dua transaksi bai salam, yaitu antara pemesan dan penjual, dan antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Nah, beberapa ulama kontemporer itu melarang transaksi dalam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal ini demikian dapat menjurus kepada riba. Nah, paralel itu salam dibolehkan asalkan eksekusi kontrak salam kedua tidak tergantung pada eksekusi kontrak yang pertama. Nah, dasar syariah itu ada dua, itu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dari Al-Quran itu menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan dengan benar." Nah, menurut Quran surat 5 ayat 1 itu juga berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Nah, menurut Al-Hadis ada dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, barang siapa yang melakukan salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui.
Ada pula hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh atau muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Nah, di sini saya akan menjelaskan rukun salam. Rukun salam itu ada 3. Yang pertama itu pelaku. Pelaku itu atau di antara pembeli dan penjual. Yang kedua itu objek. Objek akad. Nah, objek akad itu barang yang akan diserahkan, dan modal salam yang berbentuk harga. Yang ketiga itu ijab kabul. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ketentuan syariah. Ketentuan syariah itu ada dua. Yang pertama itu pelaku, yang kedua itu objek akad. Yang pertama pelaku, ada penjual dan pembeli, cakap hukum atau berakal dan dapat membedakan. Yang kedua itu objek akad. Objek akad itu juga terbagi menjadi 2, yaitu ada modal salam dan barang salam. Yang pertama modal salam. Modal itu harus diketahui jenis dan jumlahnya. Berbentuk uang tunai, para ulama itu berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh. Terus modal salam itu diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan utang. Hal ini adalah untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme salam. Terus barang salam yang perlu itu barang salam. Barang tersebut itu harus dapat dibedakan, didefinisikan, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas, seperti kualitasnya, jenisnya, ukuran dan lain-lain sebagainya, sehingga tidak ada gharar. Nah, barang tersebut juga harus dapat dikuantifikasi atau ditakar atau ditimbang. Jadi harus benar-benar jelas. Terus waktu penyerahan barang juga harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah gharar atau ketidakpastian, yaitu harus ada pada waktu yang ditentukan. Nah, barang itu juga tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang sudah ditentukan pas akad tersebut. Terus apabila barang yang dipesan itu tidak ada pada waktu yang ditentukan, nah akad itu menjadi fasik atau rusak, dan pembeli itu dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad sehingga penjualan harus mengembalikan dana yang telah diterima pada akad tersebut. Terus apabila barang yang dikirim itu cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli itu boleh melakukan khiyar atau memilih untuk menerima atau menolak. Nah, kalau memilihnya menolak, maka si penjual itu memiliki utang yang dapat diselesaikan dengan pengembalian dana atau penyerahan produk yang sesuai dengan akad pada saat itu. Dan apabila barang yang dikirim itu memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual itu tidak boleh meminta tambahan pembayaran, dan hal ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan. Terus apabila barang yang dikirim itu kualitasnya lebih rendah, pembeli itu boleh memilih atau menolaknya atau menerimanya. Nah, terus barang itu boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang yang sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut penambahan harga. Nah, penjualan kembali barang yang dipesan sebelum barang tersebut diterima tidak diperbolehkan secara syariah. Nah, penggantian barang yang dipesan dengan barang lain, para ulama melarang pergantian barang yang dipesan dengan barang yang lainnya. Nah, bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, maka ulama itu membolehkannya. Jadi harus sama dengan yang pertama akadnya, barang yang akad pada pas akad. Nah, apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah, namun sebaiknya dijelaskan dalam akad. Apabila tidak disebutkan, maka harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan
hal yang membatalkan kontrak. Yang pertama itu barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang sudah ditentukan pas akad. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad pada awal akad. Terus yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli itu membatalkannya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.